Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang bab interaksi keruangan desa kota. Hari ini kita membahas tentang subbabnya, yaitu pola keruangan desa. Lanjut saja, ya. Kita langsung ke materinya, ya. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, mari kita memulai dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Desa. Desa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti desi, ya, yang berarti tanah lahir. Desa terbentuk dari kumpulan unit permukiman kecil, yaitu kampung atau dusun. Definisi desa, ya, menurut beberapa tokoh, nanti yang pertama ada Sanianti Nurmuharimah. Beliau mengatakan bahwa desa itu adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Kemudian definisi yang kedua adalah definisi menurut Bintarto, yaitu desa adalah perwujudan atau satu kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Kemudian ada definisi menurut Sutarjo, ya, Kartodikusumo, ya. Beliau mengatakan bahwa desa adalah satu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Kurang lebih definisinya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Sanianti Nurmuharimah. Kemudian definisi yang terakhir adalah definisi menurut Paul Halandis, di mana dia mengatakan bahwa desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Desa di wilayah Indonesia penyebutannya berbeda-beda di berbagai wilayah. Ya, jadi masing-masing wilayah punya penyebutan atau istilah penamaannya sendiri. Ya, kita akan lihat istilah-istilah penamaan di wilayah di Indonesia. Ya. Yang pertama ada Jawa Barat. Di Jawa Barat, desa dikenal dengan nama kampung. Ya, sedangkan di Yogyakarta, desa lebih dikenal dengan istilah dusun. Kemudian di Bali dikenal dengan istilah banjar. Sedangkan di Sumatera Barat dikenal dengan nama nagari. Di Madura, desa lebih dikenal dengan nama Klebun. Ya. Di Cirebon dikenal dengan nama Kuwu. Sedangkan di Sumatera Utara dikenal dengan nama Huta. Kalau tidak salah ini tepatnya di daerah Tapanuli, ya. Kemudian di Aceh, desa lebih dikenal dengan nama Gampong. Di Makassar, desa dikenal dengan nama Gaukang. Sedangkan di daerah Nusa Tenggara Barat, desa lebih dikenal dengan nama Temukung. Di Lampung, desa dikenal dengan nama Pekon. Di Kalimantan Selatan dikenal dengan nama Pambakai. Selain wilayah pegunungan, desa juga terdapat di pesisir pantai. Biasa desa disebut dengan desa atau kampung nelayan. Ya. Tentunya nanti ini masuk ke dalam aktivitas desa, ya. Nanti desa menurut aktivitasnya. Pedesaan dapat pula berbentuk kawasan argopolitan, ya. Misalnya kawasan Puncak, ya, yang berada di Jawa Barat. Unsur pembentuk desa. Sebuah desa memiliki unsur-unsur. Nah, ada 3 unsur yang membentuk sebuah desa. Yang pertama adalah daerah atau bernama rangkah. Daerah atau rangkah ini, ya, terdiri atas lokasi, ya, kemudian lahan, ya, itu daerah, ya. Kemudian penduduk atau daerah,
ya, penduduk atau daerah nanti terbagi secara kuantitatif dan kualitatif, di mana nanti secara kuantitatif nanti bicara persebarannya, jumlah penduduknya, komposisi penduduk laki-laki, perempuan, berdasarkan mata pencaharian, itu berdasarkan kuantitatifnya. Sedangkan berdasarkan kualitatifnya nanti tingkat pendidikan kesehatan, ya. Kemudian tata kehidupan, ya ini berkaitan dengan adat istiadat, hukum yang berlaku di wilayah desa tersebut. Syarat pembentukan desa. Nanti ada beberapa syarat desa. Desa tidak terbentuk dengan sendirinya. Ya, hal yang pertama, ya umumnya desa itu memiliki desa induk. Ya, jadi sebuah desa itu terbentuk dari desa induk. Desa induk biasanya memiliki syarat dia harus 5 tahun. Ya, kemudian ada jumlah penduduk, ada wilayah kerja, dan sebagainya. Ini adalah syarat-syarat pembangunan desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Definisi desa, ya, atau ciri desa menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa disingkat menjadi Dirjen Bangdes. Yang pertama, perbandingan lahan dengan manusia atau dikenal dengan nama man-land ratio cukup besar. Di mana ya artinya bahwa lahannya lebih banyak daripada manusianya. Ya, berbeda dengan di kota di mana manusianya lebih besar daripada lahannya. Sehingga nanti perbedaan lahan ini baik di desa maupun di kota menunjukkan struktur bangunan yang berbeda. Kalau di kota, karena dia lahannya sempit, maka nanti struktur bangunannya berbentuk vertikal, seperti apartemen, rusun, ya. Sedangkan di desa, struktur bangunan lebih memanfaatkan luas lahan yang dimiliki. Ya, rata-rata rumah-rumah di desa itu berbentuk ya strukturnya lebih cenderung horizontal atau besar-besar ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah lapangan kerja yang dominan agraris ya. Dominan agraris di sini artinya adalah bisa pertanian, bisa peternakan, bisa perkebunan maupun perikanan. Perikanan nanti terbagi menjadi dua, ada perikanan budidaya ya, artinya ikan-ikan air tawar ya. Ikan-ikan yang dibudidayakan oleh masyarakat di danau, di sungai ya, di tambak gitu ya. Kemudian ada perikanan tangkap, ya ini berarti nelayan. Ya. Hubungan warga desa akrab, ya ini menandakan kenapa bisa akrab karena ya di mana mereka berasal dari satu keturunan yang sama. Tradisi lama masih berlaku. Ciri dari masyarakat desa yang paling kental adalah di mana adat istiadat masih sangat mengikat. Ini desa menurut Daljuni, ya. Desa masyarakat dekat dengan alam, kegiatan mereka sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Saya contohkan nelayan. Nelayan itu ketika dia mau melaut, dia akan bergantung pada kondisi iklim dan cuaca yang terjadi pada saat itu. Kemudian petani, ya, petani dalam hal bercocok tanam juga sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Petani biasanya menunggu musim hujan untuk bercocok tanam. Penduduk desa merupakan satu unit kerja dan unit sosial dengan jumlah yang tak besar, mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Ikatan kekeluargaan penduduk desa lebih kuat dengan penduduk lain ini yang tadi juga dicontohkan oleh Direktorat Jenderal Bangdes, ya, di mana masyarakat ya lebih cenderung akrab ya, karena tadi saya sudah katakan bahwa masyarakat desa itu berasal dari satu keturunan yang sama, maka satu sama lain saling mengenal, satu sama lain saling menjaga. Ya. Ciri desa menurut Paul Halandis ya. Ini beberapa ciri ya, umumnya mereka curiga terhadap orang luar yang masuk, para orang tua umumnya otoriter terhadap anak-anaknya, kemudian ini ciri yang ketiga, cara berpikir dan sikapnya konservatif dan statis. Yang keempat, mereka amat toleran terhadap nilai-nilai budayanya sendiri sehingga kurang toleran terhadap budaya lain ya. Kemudian 5, adanya sikap pasrah menerima nasib dan kurang kompetitif ya. 6. Memiliki sikap udik dan isolatif serta kurang komunikatif dengan kelompok sosial di atasnya. Ini definisi atau ciri desa, maaf bukan definisi, ciri desa menurut Surjono Sukanto.
Kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam, ya tadi ya, kehidupannya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca. Kemudian kehidupan petani sangat bergantung pada musim. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Struktur perekonomian bersifat agraris tadi ya, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, budidaya maupun tangkap. Hubungan antara anggota masyarakat desa berdasar ikatan kekeluargaan. Perkembangan sosial relatif lambat. Ya, ini berlaku untuk desa-desa yang sifatnya terisolir. Artinya desa yang memang tertutup, desa yang sulit dijangkau. Kontrol sosial ditentukan oleh moral dan hukum informal. Norma agama dan adat masih sangat kuat ya. Hukum berlaku di sini adalah hukum formal, hukum informal. Ya, hukum adat, ya, hukum tradisi, bukan hukum formal, bukan hukum yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Potensi desa nanti terbagi menjadi dua, ada potensi secara fisik dan non-fisik ya. Kemudian potensi fisik terdiri atas tanah, air, iklim, ternak, dan manusia. Sedangkan potensi non-fisik terdiri dari aparatur, lembaga, dan masyarakat. Potensi yang dimiliki setiap desa tentunya secara fisik maupun non-fisik pasti berbeda meskipun sama. Ya, maksudnya apa? Misal, sama-sama memiliki tanah, tapi tingkat kesuburan tanahnya pasti berbeda. Ya, sama memiliki ketersediaan air, tapi nanti pasti jumlahnya berbeda. Ya, ketersediaan air dipengaruhi oleh iklim, salah satunya adalah curah hujan. Kawasan pedesaan dapat diklasifikasikan berdasarkan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan jumlah penduduknya. Nah, ini adalah 5 desa. Ya, ada desa terkecil, itu luas wilayahnya kurang dari 2 km persegi, jumlah penduduknya kurang dari 800 jiwa, dan kepadatan penduduknya kurang dari 100 jiwa km persegi. Sedangkan desa kecil di angka luas wilayahnya itu 2 km persegi sampai 4 km persegi, jumlah penduduknya 800 sampai 1.600 jiwa, kepadatan penduduknya 100 sampai 500 jiwa km persegi. Sedangkan desa sedang itu 4 sampai 6 km persegi, jumlah penduduknya 1.600 sampai 2.400 jiwa, kemudian kepadatan penduduknya 500 sampai 1.500 jiwa km persegi. Sedangkan desa besar itu 6 km persegi sampai 8 km persegi. Jumlah penduduknya 2.400 sampai 3.200 jiwa, 1.500 sampai 3.000 jiwa kilometer persegi. Desa terbesar itu lebih dari 8 km persegi, lebih dari 3.200 jiwa ya untuk jumlah penduduknya, sedangkan kepadatan penduduknya 3.000 sampai 4.400 jiwa kilometer persegi. Desa menurut aktivitasnya terbagi menjadi 3. Nanti ada desa nelayan, ya berarti ini aktivitasnya adalah kegiatannya berupa perikanan tangkap, ya. Kemudian ada desa agraris, bisa desa pertanian, bisa desa perkebunan, bisa desa peternakan. Kemudian desa yang aktivitasnya industri. Industri di sini kalau kita bicara desa industri ya berdasarkan aktivitasnya, ini adalah industri skala kecil atau bisa juga skala rumah tangga ya. Menurut potensinya, desa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama desa potensi rendah. Kemudian yang kedua potensi sedang, dan yang ketiga potensi tinggi. Di mana masing-masing potensi ini dipengaruhi oleh jenis tanahnya, ketersediaan airnya, kemudian bentuk topografinya. Kalau desa dengan potensi rendah, itu tanahnya kurang subur, seperti kapur, tanah gambut, ya, di mana tanah kapur itu sangat basah, kemudian kalau tanah gambut itu sangat asam. Kondisi daerah yang potensial, kalau tanah subur itu pH-nya harus netral. Kemudian curah hujannya rendah. Ya, kalau untuk wilayah di Indonesia, daerah-daerah dengan curah hujan rendah itu bisa Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian pegunungannya berupa pegunungan kapur. Ya, tadi saya katakan ya salah satu tanah yang kurang subur adalah yang bersifat basah. Kapur adalah tanah yang bersifat basah. Ya, jadi agak kurang subur. Kemudian potensi sedang itu tanahnya agak subur, curah hujannya sedang, dan daerahnya berupa perbukitan. Sedangkan desa dengan potensi tinggi itu tanahnya subur, curah hujannya tinggi, dan berupa dataran rendah.
Desa menurut ikatannya. Ya. Ada desa genealogis, ada desa teritorial, dan desa campuran. Kita akan melihat definisi masing-masing dari desa menurut ikatannya ini. Ya. Yang pertama disebut desa genealogis adalah suatu desa yang dipersatukan dengan penduduknya yang memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan darah. Sedangkan desa teritorial adalah desa yang dipersatukan oleh kesamaan kepentingan dan wilayah dengan batas-batas tertentu. Kalau campuran, dia keduanya ya, yaitu suatu desa yang dipersatukan baik dari hubungan darah maupun kesamaan kepentingan. Kemudian nanti ada desa menurut tingkat perkembangannya. Nanti terbagi menjadi 3, ada desa swadaya, swakarya, dan desa swasembada. Di mana tingkatan paling rendah adalah desa swadaya. Ya, di mana cirinya yang pertama, daerahnya terisolir. Biasanya ini berada di belakang pegunungan atau di tengah hutan. Ya. Kemudian penduduknya jarang, bersifat tertutup terhadap dunia luar. Ya. Inilah yang menyebabkan dia menjadi desa yang sangat ibaratnya tingkat perkembangannya sangat lambat. Kenapa? Karena dia tidak tertutup, tidak terbuka terhadap teknologi. Kemudian mata pencarian cenderung homogen. Kalau hanya bertani, bertani saja. Kalau beternak, beternak saja. Kalau menjadi nelayan, nelayan saja. Gitu ya, itu homogen kecenderungannya. Kemudian desa swakarya, ini desa yang sudah mulai berinteraksi dengan dunia luar. Ketika dia mulai berinteraksi, nanti akan muncul perubahan-perubahan ya. Mulai memakai teknologi, mulai longgar adat istiadat yang digunakan, mulai heterogen mata pencariannya ya. Kemudian desa swasembada. Dibandingkan kedua desa sebelumnya, swadaya dan swakarya, desa swasembada adalah desa yang paling maju ya. Kalau desa swadaya itu tradisional, kalau desa swakarya itu transisi, kalau swasembada itu desa maju ya. Desa swasembada umumnya adalah desa yang menjadi ibu kota kecamatan. Ya, di Indonesia ya ada kecamatan. Nah, kalau kecamatan itu berada di sebuah desa, nah desa itu biasanya merupakan desa swasembada. Kemudian penduduknya lebih padat dibandingkan desa-desa yang lain. Kemudian tidak terikat pada istiadat. Karena tadi sudah ketika di swakarya kan sudah mulai longgar. Maka di sini pola pikir masyarakatnya sudah lebih rasional. Baik, demikianlah materi hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.